Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cahyurini. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu tentang teknologi 5G. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu 5G, apa yang kita bisa dapat dari 5G, apakah 5G lebih cepat dari LTE atau 4G, apakah keuntungan dari 5G dan apa resiko dari 5G, juga tren dalam telekomunikasi ke depannya dengan adanya 5G. Nah, 5G ini merupakan generasi kelima dari jaringan seluler, teknologi jaringan seluler. Yang sekarang kita gunakan yaitu 4G atau generasi keempat ya. Jadi itu seperti internet ya, memang internet. Yang memberikan kecepatan download dan upload yang sangat luar biasa dan memberikan koneksi kepada perangkat dengan kapasitas yang besar dalam waktu yang sama. Nah, sebelum adanya 5G itu bisa kita rasakan ya, adanya konektivitas yang luar biasa untuk perangkat seluler. Kemudian, kecepatan internet yang relatif cepat hingga 100 Mbps. Dan mendukung hingga 4.000 perangkat per kilometer persegi. Lalu dengan adanya teknologi 5G, kognitivitas superior yang dirancang untuk lebih banyak jenis perangkat selain smartphone. Seperti sekarang yang kita lihat adanya Google Smart, dan berbagai macam teknologi seperti AI, begitu. Yang membutuhkan konektivitas yang besar, yang banyak. Kemudian, kecepatan unduh yang diharapkan lebih dari 10 Gbps. Ini 100 hingga 1000 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya ya. Kita lihat ini 100 Mbps menjadi 10 Gbps. Sangat-sangat cepat. Dan mendukung hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Kita lihat 4.000 device itu sudah banyak ya. Tapi nyatanya di 5G kita bisa gunakan 1 juta per kilometer persegi. Sangat amat banyak. Nah, di sini ada generasi-generasi teknologi jaringan internet, yaitu di generasi pertama tahun 80-an kita hanya menggunakan cellphone yang bisa menelpon saja, berbicara saja, yang diputar-putar angkanya. Kemudian di generasi kedua yaitu tahun 90-an ditambahkannya adanya fitur-fitur seperti SMS dan voicemail. Lalu generasi ketiga di tahun 2000-an mobil data kita bisa membuka Chrome, Google, begitu. Bisa memasuki internet. Lalu di generasi keempat di tahun 2010-an ada 4G ya, atau LTE, Long Term Evolution, yang memberikan kecepatan yang cepat dan lebih fungsional dari sebelumnya. Kita bisa rasakan ya, kita gunakan media sosial, kita gunakan Google, dan sebagainya. Lalu ada 5G yang baru-baru ini muncul, yang memberikan kita lebih banyak konektivitas dan kecepatan yang lebih cepat dari 4G. Selanjutnya, nah ini adopsi di teknologi 5G di seluruh dunia. Kita bisa lihat baloknya terus naik ya, karena memang terus berkembang menjadi lebih banyak negara dan kota yang mengadopsi teknologi 5G. Selanjutnya, apakah 5G ini lebih baik daripada LTE atau 4G? Nah, yang membedakan antara 5G dan 4G, yaitu 5G ini latensinya lebih rendah.
yang mana latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Nah, ini membuat, 5G lebih responsif, saat menggunakan aplikasi atau layanan online, responsif yang sangat cepat. Lalu memberikan lebih banyak device atau pengguna untuk terkoneksi dalam internet di waktu yang sama. Jadi memang kapasitasnya lebih besar, seperti yang tadi, sudah diberitahu bahwa 1 juta perangkat itu bisa langsung dalam waktu yang sama. Next, ada, keuntungan dari teknologi 5G. Apa aja sih keuntungan dari teknologi 5G? Nah, 5G ini bisa, eee, membe memberikan keuntungan pada dunia bisnis ya. Karena kita bisa lihat bahwa bisnis juga sekarang tergantung pada perkembangan zaman, teknologi, gitu. Bagaimana bisnis bekerja dan berkembang. Nah, dalam bisnis ini meningkatkan produktivitas. Bisnis, bisa memindahkan data yang dalam jumlah besar tanpa mengkhawatirkan tentang masalah internet yang, bisa memberikan dampak potensial, dampak yang cukup, eee, rawan untuk bisnisnya. Jadi, untuk memindahkan data secara online atau internet, ya dengan menggunakan internet, tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya harus mengirimkan data dalam jumlah banyak, dalam waktu yang sama. Itu akan sangat-sangat cepat untuk sampai ke device, ke jaringan yang dituju. Lalu mendukung pertumbuhan. Jadi dunia bisnis tidak perlu khawatir untuk menambahkan lebih banyak perangkat yang terhubung yang memindahkan data penting ke jaringan mereka. Jadi, dalam bisnis kan kita perlu banyak mesin, alat-alat yang menggunakan komputer mungkin ya, memang butuh gitu. Dan itu membutuhkan lebih banyak konektivitas. Nah, dengan adanya 5G ini kita, eee, bisa dengan leluasa menambahkan perangkat, karena kita tidak perlu khawatir kalau tidak terkoneksi, begitu. Lalu menjadi, masa depan, eee, pekerjaan. Kognitivitas yang unggul dapat membuka lebih jauh bisnis untuk mendapatkan keuntungan pekerja jarak jauh atau tim yang besar, gitu. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk, pekerja remote atau pekerjaan jarak jauh dan atau tim yang tersebar. Selanjutnya, bagaimana 5G bisa meningkatkan kehidupan seseorang individual. Nah, 5G ini, mengembangkan bisa meningkatkan servis. Pengguna bisa mendapat pengalaman dengan teknologi dan sistem yang lebih baik, termasuk dengan layanan cloud, AR atau VR, virtual reality atau augmented reality, gaming, dan banyak lagi. Jadi kita bisa lihat ya waktu kemarin Apple baru download, VR, baru, mengeluarkan ini kacamata VR yang bisa terhubung ke dunia langsung, begitu. Kemudian, efficient energy consumption, penggunaan energi yang efisien. Perangkat 5G ini adalah perangkat yang, tidak menggunakan banyak energi, jadi bisa mengurangi penggunaan energi. Nah, lalu bisa remote healthcare, jadi, eee,
layanan kesehatan bisa mengakses vitalitas dan kesehatan pasien, data kesehatan pasien secara real time atau melakukan remote surgery saat dibutuhkan. Nah, remote surgery ini adalah saat, seorang dokter yang berada di jarak yang jauh, melakukan operasi kepada pasien dengan menggunakan tangan robot. Jadi, sang dokter di jarak yang jauh tersebut menggunakan konsol untuk mengoperasikan rem tangan robot untuk membedah badan pasien atau pasien itu. Oke, next. Apakah teknologi 5G ini, eee, beresiko pada kesehatan? Nyatanya, nggak ada basis fakta yang menemukan bahwa 5G ini berbahaya untuk, kesehatan. Jadi para konsumer dan pembisnis itu perlu diberikan edukasi yang lebih tentang bagaimana 5G ini bekerja. Next. 5G bisa mengubah segalanya, tapi dibutuhkan edukasi yang, eee, berkelanjutan, edukasi yang terus-menerus untuk pembisnis dan pembeli. Nah, tren di telekomunikasi masa depan. Internet of Things atau IoT, eh, akan meledak seiring dengan semakin luasnya konektivitas dengan adanya 5G ya. Lalu teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran dengan media mesin juga akan berkembang. Lalu otomatisasi cerdas akan membantu menyederhanakan operasi, seperti operasi yang tadi remote surgery ya. Lalu komputasi tepi juga akan semakin diminati karena bisnis menyesuaikan diri dengan cara-cara baru dalam beroperasi. Jadi edge computing ini adalah eh, komputasi dan penyimpanan data ke sumber data. Dalam istilah yang lebih sederhana adalah tentang memproses data di tempat atau di tepi jaringan daripada mengandalkan pusat data terpusat. Lalu, eh, DevOps akan diperlukan untuk membuat semuanya bekerja secara efisien. Nah, DevOps ini adalah seperangkat praktik alat dan filosofi budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara tim pengembangan perangkat lunak atau developer dan tim operasi TI atau Ops. Oke, ini ada kata-kata sedikit dari Bill Gates. Perkembangan teknologi didasarkan untuk fit, untuk untuk menyesuaikan. Jadi kamu tidak terlalu memperhatikan atau tidak notice. Jadi itu sudah menjadi bagian dari everyday life, kehidupan sehari-hari. Oke, that's all from me. Itu saja dari saya, Ibu. Demikian presentasi ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.